Yang kemarin menang siapa? From, ladies and gentlemen, from Jalan Jaksa, pasti orang nggak tahu Jalan Jaksa itu apa. Jalan Jaksa itu zaman saya. Iya, ini bule Jalan Jaksa. Nah, itu dia. Dia tahu karena dia juga bule sebetulnya, bukan orang Indonesia tuh, lihat mukanya. Orang Arab. Oh iya. Bule dong. Kamu dulu tinggal di Jalan Jaksa kan? Dekat Menteng. Menteng. Ya, tuh kan? Dulu ya, tahun 80-an awal di Menteng. Oke, go ahead, bro. Oke, yang menang? Yang menang Alex Marquez. Timnya? Gresini. Dia pakai oli apa? Federal Oil. Nah, tahu nggak kenapa dia bisa menang? Karena sebelum balapan dia ganti oli. Pakai Federal Oil. Kamu sendiri yang gantiin. Saya yang gantiin. No, Carlo. Ya. Terus dia pakai keramas, makanya dia botak. Oke. Terus? Jadi gini, ya kan? Jadi bener sih guys, oli itu ngaruh buat motor. Ya, Federal Oil itu support Grace ini kan karena juga buat R&D-nya mereka juga. Betul. Makanya oli yang dipakai di MotoGP itu memang nggak sama yang dipakai harian. Tetapi yang didapat data dari situ, itu dipakai untuk oli harian. Makanya guys, kalau lu motor lu ya, mau buat kenceng, mau buat harian, mau buat kerja, ataupun buat apa, itu penting banget. Makanya lu pakai Federal Oil, itu udah kebukti. Dan oli yang lu pakai ini hasil pengembangan dari balapan MotoGP Alex Marquez sama Firman dan kawan-kawan. Yang ngembanginnya Alex dan Fermin yang pakai Firman. Kan gitu, buat harian. Tapi anyway, emang itu betul. Dan buat kalian yang udah cukup beruntung akan ke Motegi, bareng bapak ini, kakek-kakek ini ke Motegi, lalu ke Sepang. Lalu kamu ke San Marino ya? Aku ke San Marino minggu depan dan aku kayaknya absen. Karena nggak kekejar pesawatnya. Ya, terus? Ya, lalu aku akan ke markas Grace ini. Oke. Terus ngoplos motor. Ciuman sama Carlo. Cuman kepalanya dia kan. Oke. Anyway, ya udah makanya guys, terima kasih yang udah pada beli oli Federal. Support Grace ini, Grace menang, data dapat dipakai oleh kalian lagi. Dan kalau lo mau beli oli berkualitas, spesialis dingin, nyaman, long distance, performa naik, lo pakai oli Federal Oil. Amin. Kebukti. MotoGP Barcelona, urusan keluarga. Yes. Nyamuk guys. Hati-hati nyamuk, hati-hati loh guys. Demam Urusan berdarah. keluarga. Urusan keluarga dong. Iyalah. Ya. Race nomor 15 di tahun ini, di championship ini. GP hari minggunya enak dilihat, luar biasa juga. Especially karena yang menang rekan kita dari tim Gresini, dari Federal Oil, itu adalah Alex Marquez. Dia bagus banget dan dia bikin tunda party Marc Marquez di Misano. Kenapa guys? Marquez tadinya sekarang udah nggak bisa karena matematika udah nggak masuk akal. Maksudnya untuk secara resmi ya? Secara resmi. Karena Marc itu 182 poin. Seharusnya dia selesai dengan 222 poin di depan Alex di Misano. Sekarang ini kalau Alex jatuh dan Marc dapat 37 full, bedanya 3 poin. Tetap masih kurang. Jadinya party mungkin nanti akan terjadi di Mandalika. Bukan mungkin ke Motegi, lebih ke Motegi. Kalau misalnya Alex jelek banget. Bukan jelek banget. Untuk Marc tinggal selesai di depan Alex saja di Misano. Iya. Dan di Motegi itu udah bisa jadi. Iya. Karena dia perlu 3 poin aja. Iya. Ya, jadi mungkin di Motegi, ya, tapi bisa juga jadi di Mandalika. Iya. Kalau di Mandalika bisa party sama semua orang kita di pit. Sama kita. Sama kita juga. Dan satu lagi yang bagus kemarin, ini ya, finally, ex-Gresini, ex-Federal Oil, ex-Team Gresini. Teman saya bikin konten IG. Iya, bisa naik ke podium dengan race yang sangat konsisten. Nanti kita bahas soal itu. Di Moto3, yang jadi juara kemarin Piqueras. Di Moto2, Daniel Olgado, rookie, dengan Aspar Team. Di MotoGP, Alex Marquez. Marc itu
fenomenal sebelum saya bicara di detail. Kenapa? Karena setiap weekend lawannya beda. Bisa jadi beda. Tapi yang di situ terus adalah Mark. Jadi konsistensi Mark Marquez tahun ini sangat fantastik dan sangat cerdas. Karena dia nggak bisa lawan adanya. Udah kelihatan beberapa kali udah mau goyang, udah belanja sama mau low side. Dia sampai 4 lap terakhir 0.3 habis dia lebar, ya sudahlah, mundur sudah. Itu namanya apa? Dewasa. Bijaksana dan dewasa. Tapi Tardozzi udah jantunan, udah nggak mau dia sebetulnya, ya. Makanya yang bilang Alex menang gara-gara dikasih sama Mark itu aku nggak mau baca, aku nggak mau dengar. Jangan sampai ada yang tulis di YouTube komen, ya, karena itu nggak benar. Jadi apa yang strike saya kemarin itu yang bikin saya kaget, ya Mark karena fenomenal dan konsistensinya luar biasa. Alex karena dominan sekali. Dan dia memang suka di sini. Dan dia suka. Kalau Yamaha harus bikin patung untuk Quartararo karena memang extraordinary. Dia itu adalah fenomenal. Aku pernah bilang dari awal championship ini adalah fenomenal. Dia itu adalah satu-satunya yang cuman bisa mendekati tipis levelnya Marc Marquez. Mendekati ya, saya bilang mendekati. Dan bestia yang strike saya karena The Beast Reborn. Tapi sebenarnya kalau kita bilang bestia ya, waktu di seri Ceko dia tuh udah kelihatan. Itu nanti kita bahas soal ini, aku udah ada. Maksud saya yang strike saya langsung bisa perform kami ini dengan overtake-nya yang luar biasa di braking. Di mana Pedro Acosta sangat strong. Jadi feeling dengan motornya dan tim udah dapat. Nanti kita explain in detail sebentar. Nanti aku kasih kamu waktu untuk explain apapun yang kamu mau explain. Soalnya kalau enggak ini panjang juga. Salvadori jatuh. Itu yang aku mau explain. Ya, semua dia jatuh, bro. Dia jatuh semua sih. Oke, aku minta bantu sama seorang super setia kameramen dan membantu kita kalau kita jalan-jalan di luar negeri. Nanti dia membantu saya juga di Motegi, ikutin saya di mana-mana. Mister Pandu, minta tolong masukin hasil dari Spring Race dulu. Oke? Di mana? Aku baca dulu ya, nanti kita komentar nggak seperti kemarin khusus untuk sprint, tapi dua-duanya. Marc Marquez dikasih kado sama adanya sendiri jadi juara 1. Fabio Quartararo, patung Fabio, jadi nomor 2. Fabio Di Giannantonio, Fabio lagi. Fabio yang beda, Fabio yang kuning. Selesai di posisi 3. Pedro Acosta, Enea Bastianini, Brad Binder, Johan Zarco, Luca Marini, Ayo Gura, Miguel Oliveira, Raúl Fernández, Jack Miller, Joan Mir, Francesco Bagnaia, Alex Rins, Alex Espargaro, Maverick Viñales, dan Songkia Chantra. Yang nggak selesai adalah Alex Marquez, Marco Bezzecchi, Fermin Aldeguer, Jorge Martin, Franco Morbidelli, dan Lorenzo Savadori. Lord. Sekarang saya minta bantu sama Pandu untuk masuk hasil race hari Minggunya. Di mana Alex Marquez, kalau bukan Mark itu adalah Alex, urusan keluarga, nomor 1. Nomor 2, Marc Marquez, Enea Bastianini, Pedro Acosta, Fabio Quartararo, Ayo Gura, Francesco Bagnaia, Luca Marini, Miguel Oliveira, Jorge Martin, Raúl Fernández, Joan Mir, Maverick Viñales, Jack Miller, Fermin Aldeguer, Songkia Chantra, Alex Espargaro. Apa bagus dari klasmen ini adalah bahwa pertama kali Songkia Chantra gak selesai paling terakhir. Yang terakhir, Alex. Yang gak selesai race, do not finish, Franco Morbidelli, Lorenzo Lord Savadori, Alex Rins, Fabio Di Giannantonio, Johan Zarco, Brad Binder, Marco Bezzecchi. Di klasmen sementara, seperti tadi kita udah bahas, Marc Marquez leading 182 poin di depan adanya sendiri dengan 487 poin. Alex kedua, Bagnaia tetap ketiga. Mau sejelek apa, ini artinya apa? Konsistensi dari pembalap yang lain tidak ada untuk melawan seorang fenomenal dan luar biasa seperti Marc Marquez. Karena setiap weekend
lawannya beda-beda. Kalau ada lawan. Kalau ada. Bagnaia tetap nomor 3 dengan 237 poin, 250 poin dari dari Marc. Ini bisa dibilang bahwa udah selesai. Udah selesai. Bezzecchi keempat, 290 Sial nilai. banget. Acosta kelima, Morbidelli, Di Gianantonio, Quartararo, Aldeguer, Zarco, dan Binder. Oke guys, let's talk about Alex. Karena kali ini aku mau start dari Alex. Espargaro. Alex. Itu Alex. Oh, itu Alex ya. Beda. Alex. Aku Prince. mau bicara karena perlu kita hormatin orang ini untuk beberapa hal. Dari juga nanti kita bahas soal di Marc waktu diwawancara, Marc bilang apa tentang adanya. Itu sesuatu yang bikin saya benar-benar mikir. Dan kata-kata Marc ini semuanya sangat benar. Alex berubah tahun ini. Harus dibilang, bro. Berubah total. Kenapa? Karena dia juga punya 1 tahun di GP 23 tahun lalu dengan teammate-nya Marc sendiri, di mana mereka kerjasamanya luar biasa. Kenapa guys? Harus tahu semuanya bahwa Marc itu sayang banget sama adenya. Sayangnya minta ampun. Sampai dipaksa, adenya dipaksa untuk tinggal sama Marc di Madrid. Ya itu sayangnya berarti beneran, luar biasa. Kelihatan juga kemarin waktu Alex menang long race, dipeluk, disayang-sayang sama Marc. Itu luar biasa. Jadi di GP23 ini adalah tahun yang paling sulit, bisa dibilang untuk Alex. Karena feeling dengan GP23 telat datangnya. Datangnya juga baru habis-habis race. Ya. Tapi di situ dia belajar, di situasi yang sulit. Tapi dia di situ punya kakaknya, yang punya talenta yang luar biasa. Karena Marc tanya. Dan Marc itu tahun itu perform. Selesai ketiga di championship dengan motornya nggak maksimal. Tahun pertama di Ducati, tapi di situ Alex belajar dari data, belajar dari cara, dibantu sama kakaknya sendiri, mereka saling bantu satu sama yang lain. Di situ dia step up. Langsung di Barcelona tahun lalu, habis race di test, langsung loncat di motor GP24 dan dia tuh rasa sangat comfortable. Karena dia bilang, waduh, motor ini tuh luar biasa. Motor ini enak. Dengan pengalaman yang buruk di mana bisa switch dari jelek ke bagus akhir tahun. Dengan bantunya dari Marc sendiri. Di situ dia ada step up-nya. Makanya tahun ini dia punya konsistensi di mana tahun-tahun sebelumnya nggak pernah punya. Meskipun tahun 2022 tidak terlalu jelek dia dengan motornya yang berbeda. Dan apa juga kelebihan? Alex ini nggak kalah mental. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia tahu kualitasnya kakak sendiri. Dia tahu bahwa kakak sendiri punya talenta yang lebih dari dia. Dia tahu bahwa Marc itu adalah legend MotoGP yang luar biasa di history MotoGP. Jadinya mental, dan dia tahu juga bahwa Marc itu sayang banget sama dia. Jadi masalah mental ini, gap mental ini nggak ada. Karena dia tahu bahwa kalau dia lawan kakaknya, dia tuh bisa kalahin kakaknya, ya dia tuh nggak ada beban. Dia tahu dia lebih kuat, tapi aku kasih 110% no matter what. Karena sejelek-jelek saya, tipis juga. Dengan motor yang sangat kompetitif, dengan tim yang sangat luar biasa. Dia perform. Dia menang kemarin. Hampir perfect weekend. Pole position. Dia buang sprint race karena menurut saya dia overconfidence sama nggak fokus. Di tempat dia jatuh di tikungan tersebut, dia remnya sama sebetulnya seperti lap-lap sebelumnya. Cuman dia release brake-nya sedikit lebih cepat daripada biasanya, jadi entering corner speed terlalu cepat dia. Karena kenapa terjadi itu? Waktu dia gap Marc dan dia tahu bahwa dia punya pace lebih bagus. 1,3 loh. Ya, dia itu kehilangan fokus. Karena terlalu pede. Kadang-kadang terjadi di balapan. Makanya di long race itu punya strategi berbeda dan cara berbeda. Tapi guys, kamu jatuh di sprint race dan bisa menang long race seperti kemarin. Kalau kamu bukan punya mental juara.
itu apa lagi? Betul nggak, bro? Jadi kita harus hormati. Dan ini adalah pembalap satu-satunya yang benar-benar di kondisi kering. Nanti saya kasih tahu kenapa? Yang kalahin Mark di long race. Karena kalau buat data, di kota, waktu Mark kalah lawan Pecco karena dia jatuh. Lalu di Jerez, ketika Alex juara, Mark jatuh. Lalu dia kalah dengan di Le Mans hujan. Hujan dan strategi startnya Zarco luar biasa. Udah punya ban pas segala macam. Jadi itu ada asterisknya maksudnya menangnya Zarco tapi kondisinya yang bantu. Bezzecchi juga waktu itu karena memang dia habis crash Bezzecchi enggak waktu itu gara-gara yang menang Bezzecchi itu di Silverstone. Itu bukan. Itu sebetulnya Ducati terpaksa pilih ban depan medium. Yang lainnya pilih ban depan soft. Ya, dan Quartararo kalau pulang nggak jatuh, Mark nggak bisa naik podium. Ingat nggak? Quartararo gara-gara bukan jatuh, all shot device problem. Rusak ya. Jadinya apa di situ adalah faktor ban. Kalau kali ini kondisi kering, bannya sama persis, motornya sama, dan benar-benar menang dengan sempurna. Jadi bisa dibilang adalah satu-satu pembalapnya sampai sekarang tahun ini di mana bisa kalahin Mark di kondisi sama. Jadi, kondisi normal. Ya, kondisi normal. Jadi itu adalah sesuatu banget guys, sesuatu banget itu. Saya sekarang mau analisa kata-kata dari Mark sendiri tentang adanya. Aku baca di sini ya, karena aku nggak mau tambah atau nggak mau. Dia bilang, aku cuman terjemahkan di bahasa Indonesia. Kalau Alex punya nama keluarga yang berbeda, apapun dia lakukan sampai sekarang ini, dilihat sama orang dengan pendapat yang berbeda. Pasti. Dia punya handicap. Handicap yang dia membawa seumur hidup. Dia adalah adanya saya. Adanya The Legend. Adanya 8 kali juara dunia. Tapi kalau dia punya nama yang berbeda, pasti nilainya dari media, dari orang-orang, dari fans itu beda. Betul tuh. Kalau kita hilangin 3-4 balapan di mana dia nggak perform seharusnya gara-gara cedera juga, karena dia cedera kan, dia itu di tahun ini adalah tahun yang super dengan performa yang luar biasa, dengan konsistensi yang luar biasa. Konsistensi Alex ini merusak gara-gara 3-4 pembalap di mana akibat dari cedera tersebut. Dia bilang satu lagi, ini penting sekali. Mungkin Alex nggak punya talenta seperti beberapa pembalap yang lain. Contohnya Pedro Costa, Fabio Quartararo, Marc Marquez sendiri, atau Pecco Bagnaia mungkin. Tapi Alex itu kerja keras sekali. Kerasnya yang luar biasa, lebih daripada pembalap semuanya yang lain di MotoGP, untuk menutupi gap itu antara talenta yang dikasih sama Tuhan sama orang yang biasa. Betul nggak? Jadinya dia itu kerja keras sekali dan dia pantas. Satu lagi, kalau kamu punya talent sendiri, tapi nggak kerja keras, kamu nggak bisa jadi legenda. Marc Marquez, guys, kalian nggak tahu. Ini orang gila juga. Mereka kan latihan berdua. Latihannya keras banget, dua-duanya setiap hari kayak nggak ada besoknya. Ini senang kalian. Dan hasilnya juga lihat dari Maximum Kiles sama David Alonso yang juga kerja sama mereka, yang belajar sistemnya. Oke, Kiles sama Alonso punya talenta lebih dari Alex mungkin. Iya. Tapi Alex punya niatnya yang luar biasa. Niatnya itu yang benar. Dan jangan salah, satu lagi penting sekali data. Alex ini adalah, pasti orang senang hari ini saya mau bicara banyak soal Alex. Karena pantas bro, kita harus hormatin dong. Bukan gara-gara sponsor, aku nggak peduli sponsor Gresini apa, no. Aku mau hormatin pembalap yang sangat fantastik. Dia adalah pembalap yang cuman satu-satunya di MotoGP yang bisa jadi juara, sama Pedro Costa ya, satu-satunya sama Pedro Costa, cuman mereka berdua, yang bisa jadi juara dunia di 3 kelas.
untuk jadi GOAT itu harus Moto3, Moto2, MotoGP. dan MotoGP. Hanya tinggal Moto3 dan Moto2 dia udah juara dunia. Tinggal Sama berdua. kayak Pedro Costa. Iya. Tinggal yang bisa lakukan itu dulu cuma dikit pembalapnya. Salah satunya legend semua. Valentino Rossi, Marc Marquez. Ya jarang. Ya, hanya itu dua. Casey Stoner aja nggak bisa. Enggak. Malah di kategori yang lain nggak pernah jadi juara dunia. Lorenzo sayang banget Lorenzo jadi Moto3-nya. 2 kali juara dunia di 250 cc, tapi di 125 dia nggak nggak, pernah dia jadi skip. jatuh. Ya, makanya saya bilang, makanya Mark selalu maksa Alex dulu jangan naik kelas sebelum jadi juara dunia. Tapi sekarang pembalap Moto3 cepat-cepat sekarang mau naik ke MotoGP karena apa? Duit. Padahal Rossi sama Mark cuma setuju di satu hal. Mereka selalu bilang, jangan mau naik kelas kalau belum jadi juara dunia. Dan Alex jadi juara dunia di Moto3, jadi juara dunia di Moto2, dan tahun ini pasti dengan kondisi kayak begini, dengan mental kayak begini, bisa jadi runner up. Dan juara dunia tim satelit udah pasti. Dan kalah sama siapa? Sama God. Sama kayak Dovizioso sebetulnya. Dovizioso bisa jadi 2 kali juara dunia. Tiga kali, tapi kalah sama God. The Great of All. God itu bukan kambing ya guys. Tapi kalau sama Christian dibawain kambing waktu itu ya. Terakhir, 239 kali Alex Marquez turun di balapan MotoGP di tiga kategori ya. Kita bicara Moto3, Moto2, MotoGP. 239 race start. 51 podium. Oh, banyak loh itu. 14 kali menang, 17 pole position, dan 2 kali juara dunia. Matteo selesai di sini. Mikir sendiri. Ya, mikir sendiri. 239 start, 51 podium, 14 victory, 17 pole position, 2 kali juara dunia. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Boleh, silakan. Kalau kira-kira dibandingkan dengan adiknya Rossi, Luca Marini, bagusan mana? Menurut saya, iya. Ini adalah satu orang juga sangat bagus. Luca menurut saya, bukan karena dia adiknya Rossi. Untung dia namanya Marini. Nggak ada nama keluarga di belakang, jadi orangnya nggak terlalu ke bawah. Marini itu oke lah, motornya beda, sekarang susah dibandingkan. Kalau saya bilang di atas kertas Alex. Ya Alex dong. Dia juara dunia Moto3, juara dunia Moto2, dan tahun ini runner up. Marini nggak pernah. Tapi Marini itu lagi, nanti kita bahas khusus, karena ini bagus banget. Karena adalah satu pembalap yang talenta juga. Mungkin nggak seperti orang lain, tapi kerjanya keras sekali. Tetapi apakah karena dia itu terlalu cepat disuruh naik, jadi nggak ada gelar juara dunia Moto3 sama Moto2? Menurut saya nggak juga. Diburu-buru suruh naik. Nggak buru-buru juga. Dia udah lumayan lama juga. Dan lumayan umurnya ada. Dan contohnya waktu di VR46 itu dia bisa prestasi ya. Jadi enggak. Kalau di atas kertas Alex lah. Tapi aku bilang Marini adalah satu contohnya yang bagus. Yang juga talenta nggak seperti yang lain. Tapi kalau kerja keras sekali. Dan of course lah perlu juga technical support dari Honda yang maju banget. Di mana mungkin di tahun 2027 kita akan lihat hasilnya. Makanya Marini sign lagi kontraknya karena Honda senang banget sama kerjanya dia. Karena adalah pembalap satu-satunya di Honda yang kasih feedback yang luar biasa. Semuanya bilang di tim, kita nggak mau kehilangan Luca. Karena Luca itu, dan dia sekarang prestasi bro. Prestasi. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Now, sekarang kita mau bicara Mark. Aku mau bicara Mark sekarang ini. Kenapa? Oke lah dia nggak bisa menang gelar dunia di Misano. Tapi nggak ada yang peduli juga, bro. Kamu peduli nggak? Enggak juga. Karena dia pasti jadi juara dunia. Udah ketebak lah. Oke. Mark ini, untuk ikutin adanya, mau di sprint atau di race. Bahkan qualifying. Di kualifikasi dibantu sama adanya untuk dapat front row. Kalau nggak bisa. Sorry to say, but it's true. Abis itu switch position, mereka dia lebar karena dia nggak bisa dorong sebanyak adanya. Dia udah berapa kali mau low side. Bahkan sprint juga hampir low side. Di sprint hampir jatuh juga. Ya. Di race
long race dia ambil strategi yang berbeda. Startnya bagus banget, lead di depan, dan coba dorong sebanyak mungkin untuk gap. Tapi nggak bisa. Sampai oke lah, adanya overtake dan Mark nggak sikat balik. Kenapa? Nomor satu karena dia tahu bahwa adanya punya pace yang sulit sekali. Betul nggak? Betul. Nomor dua, untuk apa juga? Dia tuh mau jadi juara dunia. Tapi dia ikutin adanya di mana-mana. Dan sekeras mungkin, dengan braking sedekat mungkin, dengan ambil risiko sampai 4 lap terakhir waktu dia lebar itu, sampai mereka kasih lihat shooting Tardozzi udah pusing banget. Tardozzi mungkin mikir, kenapa harus dorong KB itu? Artinya apa? Dia mengusahakan untuk tetap jadi juara meskipun dia nggak perlu. Karena ada rekor juga yang mau dikejar sama Mark. Itu artinya apa tapi bro? All out. Mentalnya juara. Mentalnya nggak pernah give up. Mentalnya kamu mau kasih dia juga sepeda dengan roda 3, dia bisa kejar yang di depan. Betul nggak? Iya. Nah itu yang bikin Marc Marquez itu fantastik. Marc Marquez yang buang duitnya Honda karena nggak mau tanda tangan kontrak. Marc Marquez yang bilang tidak sama Gigi Dell'Igna. Ini adalah gosip baru keluar. Sebetulnya Gigi Dell'Igna langsung tawar Marc untuk tim merah loh. Tanpa lewat Gresini. Tahu nggak? Kamu pernah dengar nggak ini? Aku nggak pernah dengar. Carlo nggak pernah bilang itu. Aku kasih tahu. Itu pernah. Tapi Marc bilang tidak. Aku harus tunjukin kepada diri sendiri bahwa saya masih bisa menang race. Dan dia di tahun di Gresini menang 3 race. Ya. Di tim Gresini di mana saya mau tambahin sesuatu, Ed. Karena kita bicara Gresini, sesuatu soal Gresini. Om Carlo punya rambut? No. Enggak. Karena kalau misalnya kita udah lihat beberapa pembalap lewat dari Gresini. Dari waktu dia start dari kelas 500 GP 500 dengan 2 stroke dengan Alex Barros dengan supportnya dari Honda Brazil, duit yang nggak banyak sama seperti tim kecil yang mereka menang. Karena kan Gresini dari dulu kan cuman 125 sama 250. Waktu dia muncul di MotoGP sama Barros langsung extraordinary. Tahun itu mereka tuh performnya luar biasa dengan Honda Brazil loh, ingat nggak ya? Dan selain itu ada Kato yang extraordinary. Unfortunately, Kato yang punya talenta luar biasa meninggal di Suzuka. Tapi perform. Ada CT. Dengan CT perform. 2 kali runner up. Marco Melandri. Runner up. Enea Bastianini. Ketiga. Marc Marquez tahun lalu. Alex sekarang. Jadi artinya guys, ini timnya extraordinary. Ini bukan tim kaleng-kaleng. Ya, benar nggak? Dan itu yang balik lagi ke tadi. Marc di offer langsung sama Gigi Dell'Igna, lo datang sekarang ngapain lo ke tim Gresini? Orang punya talenta. No. Ini orang sakit, bro. Orang bilang, wah gampang banget. Dia lah kan buang 100 juta euro itu untuk kontrak 4 tahun sama Honda itu ya yang di posisi dia dengan duitnya sekarung gitu ya gampang bilang tidak ada cerita. Kamu mau? Aku mau. Belum tentu loh. Duitnya itu duitnya loh. Udah 8 kali juara dunia. Kita bicara seorang, ya, udah jadi, enggak, dia lapar bro. Dia bilang, aku nggak mau. Aku masih rakus jadi juara. Juara race, juara sprint, juara dunia. Tapi sebelumnya, aku harus yakin dengan diri sendiri bahwa aku di zaman era ini, dengan pembalap baru dan kencang-kencang seperti ini, aku masih bisa lawan mereka dan kalahin mereka. Dia lihat. Waktu di Gresini dengan kesulitan motornya dan segala macam, dia menang 3 race loh. Bukan main. Sama dengan Jorge Salah Martin satunya ya? di Misano dengan kondisi mixer, tapi udah kering. Dengan Pecco Bagnaia dan Enea Bastian ini udah nggak bisa kejar. Dengan GP23. Salah satu di Misano, salah satu favorit dia. Dia prove to himself, pindah ke tim merah dari ini penting untuk Pecco.
dari waktu dia naik tim merah dari Barcelona sampai Sepang dan ke depan testing, dia selalu di depan Pecco loh. Kecuali satu. Ya, kecuali satu. Di Barcelona. Tapi Alex di depan Marc. Tapi secara enggak selalu di depan Pecco. Ya di depan Pecco ya, bukan tapi Alex itu di Barcelona aku lebih cepat. Lagi bicara selalu di depan Pecco. Jadi ini faktor penting. Karena Pecco ekspektasi adalah, wah, dia naik ke tempat saya, dia tahun lalu so-so, aku akan destroy. Tapi Pecco lihat dari awalnya. Ini adalah kelaparan. Dari awalnya dia kirim pesan kepada, bukan Pecco, kepada tim Ducati, kepada seluruh orang fans, penonton, haters. Semuanya dia bilang, hey, I'm back. Now I'm ready. Aku siap sekarang ini. Aku udah balik, siap jadi juara dunia. Dan dia tahun ini dengan konsistensinya luar biasa. Dan dia gak pernah ada yang sebelum-sebelumnya. Dia akan jadi juara dunia. Sesuatu. History. Dia bikin history. Ini ada satu statement dari Pedro Acosta. Ya. Dia ngomong di press conference kemarin, belum pernah ada pembalap MotoGP atau pembalap manapun, di F1 pun, ketika dia juara dunia, lalu dia tidak juara dunia lebih dari 2 musim, dan dia bisa jadi juara dunia, ini baru Marc. Ya, makanya. Karena Lorenzo juara dunia ini 2010, lebih dari 2 musim. Bro. Hanya 1 musim, kita, 12. Kita bisa 4 musim. Dia 4 musim, 5 musim. 5 musim. Kita Rossi 2 musim. Iya. Lorenzo 2 iya. musim. Ini gila, bro. Dia nggak pernah, dan ini 5 musim. Biasanya juara dunia yang sudah hilang, Betul. lebih dari 5 musim itu udah hilang. Dan kalau kita analisa sekali lagi race kemarin, kenapa Marc sulit di sini, seperti sulit di Silverstone, seperti mungkin akan sulit juga di Mandalika. Sepang ya. Mandalika nggak punya. Dan historinya juga, sejarah dari Marc Marquez itu juga jelas. Di Barcelona cuma menang 2 kali. Iya. Di track yang lain udah 6 kali, 5 kali, 7 kali. Ini bukan track dia kok. Bukan track dia. Kenapa? Ya, kalau orang bilang tikungan kanan. Kelihatan banget kemarin. Di tikungan nomor 9, di tikungan nomor 13, 14, itu kelihatan sekali bahwa itu tikungan kanan panjang itu, di situ di mana harus break juga untuk masuknya. Entering corner, waktu dia di belakang Alex, aku lihat itu, waktu dia masuk tikungan sama pickup motornya, dia tuh lebih pelan daripada adanya sendiri. Mungkin karena akibatnya bisa juga jadi dari cederanya, di mana dia bilang udah sembuh, nggak pernah sakit. Tapi guys, kita nggak tahu itu. 100% kita nggak tahu. Kenapa saya bilang begitu? Karena pembalap seperti itu, kalau bilang itu dia, kasih lihat lawannya bahwa dia punya kelemahan. Dia nggak mau. Bukan Marc. Ya, meskipun dia bukan pelan di tikungan kanan, nggak ada cerita. Tapi ada tikungan kanan yang tertentu, seperti kemarin, di mana kalahnya di mana Marc kemarin? Di keluarnya. Alex selalu keluar dengan speednya lebih cepat. Bukan karena motornya lebih bagus. Bukan karena GP24 lebih bagus dari GP25. Bukan. Karena memang kelihatan dengan mata sendiri. Kalau kalian lihat lagi tikungan tersebut. Nomor 3, nomor 9, nomor 13 dan 14. Waktu masuk, dua-duanya masuk. Alex gap, pick up sebelum Marc, slightly before Marc, dan akselerasinya lebih bagus. Gap. Di mana Marc bisa balik di tikungan di kiri. Di mana tapi untuk tutupin gap tersebut harus ambil risiko yang luar biasa. Kemarin di speed race udah mau jatuh di tikungan mana? Kiri. Maksa. Waktu lebar kemarin untuk ikutin adanya di mana? Kiri. Ya, itu guys. Dan memang Alex juga seperti aku bilang tadi, selama pramusim juga dia di Barcelona memang dia istilahnya suka banget ini sirkuit. Betul. Jadi guys, Alex itu punya 1/10 of a second sampai 2/10 of a second per lap. Per lap lebih cepat dari Marc. Dan itu udah kelihatan dari hari Jumatnya, bro. Bukan cuman Jadi Marc itu dia coba belajar strategi gimana caranya aku bisa tetap selesai di depan. Oke lah, di sprint dapat karena
kesalahan Alex. dari Alex. Artinya apa juga? Alex dorong, bro. Dorong habis-habisan. Kalau udah bicara antara dua-duanya dan misalnya bikin strategi, oke lah kali ini kamu menang. Nggak mungkin Alex jatuh. Betul nggak? Iya. Kalau kita sepakat dari awal, kamu nggak mungkin limit. Itu nggak, bro? Iya. Apalagi kalau mereka udah kabur dari yang lain. Tapi memang pemenangannya dari Alex ini murni sekali dan sangat adil. Queen Mark yang saya suka kemarin, tetap aja dia forsir, dia ambil risiko, dia tetap dan usahakan sebanyak mungkin tetap untuk jadi juara. Itu adalah mental juara. Yang dari orang yang punya talenta extraordinary dan plus talenta ini kerja keras sekali untuk jadi juara dunia lagi sesudah 5 musim. Fantastis nggak, Bang? Wow, ya. Saya rasa fans-fans dari Marquez di rumah senang-senang ya. Ini ya, aku senang. He's back. Karena kasihan anak ini, bro. Dari dia jadi superstar waktu di tim Gresini tahun 2022, di mana dia bisa jadi juara dunia sebetulnya. Dia tipis sama Pecco, fight di mana-mana. Dia punya talenta untuk fight sama Pecco, artinya apa? Dia selevel. Dia tuh juara dunia Moto2, ya. Di Moto3 runner up, bukan kaleng-kaleng. Dia udah dapat confidence dengan motor ini. Sayang first part of the season rada jelek. Tapi ini dari Hungary dan dari Belanda sebetulnya. Iya, Belanda, dan Hungary nggak terlalu beruntung, tapi dia di depan terus, iya. tapi nggak beruntung. Dari Belanda dia itu udah perform. Kamu mungkin tadi mau itu sampaikan dia. Jadi itu. kalau Muhammad bilang Enea is back, sebenarnya Enea itu nggak pernah bagus di kualifikasi. Tapi kalau kita lihat dari 2 balapan sebelumnya, Tapi kemarin bagus. di Hungary dia bisa start di depan, top 6. Betul. Di balapan sebelumnya pun di Ceko, dia juga start di front row. Sebenarnya dia udah, dan dia bisa juara di sprint. Jadi dia sebenarnya udah coming back, dia udah kembali. Cuman di Hungary memang nggak beruntung banget ditabrak oleh Quartararo, lalu sprint race dia jatuh. Cuman kalau kita ngelihat balapan kemarin, waktu sprint, dia P5. Dan begitu dia P4, di awal-awal, ban dia medium, Acosta soft. Dari awal aku juga di TV udah bilang, ini tinggal tunggu waktu, apakah Enea cukup cepat untuk menempel Mark. Karena Acosta udah pasti ke belakang. Tapi bro, dengan overtake-nya itu bisa ditulis di manual MotoGP loh. Overtake-nya itu nanti aku kasih eksplanasi teknikal kenapa KTM. Nanti kalau saya bicara Pedro, saya mau kasih tahu kepada orang di rumah. Technically, aku udah belajar kenapa KTM bisa sebagus ini sekarang. Tapi dengan overtake-nya di mana? Kelihatan bahwa Pedro remnya 1 meter lebih lama daripada Bestia. Tapi Bestia ngapain? Ya, dia breaknya lebih nggak seagresif. Dia bisa samain motor, habis itu dia agresif banget sampai roda belakang naik. Waktu roda belakang turun, motornya udah miring. Di posisi miring, sliding mas entering corner. Itu extraordinary. You overtake pembalap seperti Pedro Acosta, di mana terkenal sekali untuk late breaker. Mungkin salah satu late breaker paling bagus di MotoGP sama Marc Marquez. Iya. Enea nggak terkenal untuk itu. Enea terkenal hemat ban. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia confident dengan motornya. Motornya kasih feedbacknya yang luar biasa. Dan dia bisa lakukan apapun dia mau. Aku pernah bahas sebelum-sebelumnya. Kalau pembalap punya mental satu sama motornya dan sangat positif. Dan dia jadi satu. Dan dia pikir, aku kuasain motor ini dengan 110%. Aku yang kuasain, bukan motor yang kuasa saya. Aku bisa lakukan apapun yang saya mau. Udah dapat. Dapat kemarinnya, bagus banget. Dan apalagi, kenapa? First part of the season banyak problem KTM. Duit nggak ada. Duitnya nggak ada. Gaji seret. Parts-nya nggak ada. Dan mereka bingung semua. Sekarang apa?
duitnya ada, partnya ada, Timnya baru. itu nanti sebelum ini. Tapi semua motor juga sama. Kalau dulu motornya nggak sama. Beda-beda. Yang dapat partnya malah duluan itu adalah Maverick Viñales. Kenapa dia dapat partnya duluan? Karena waktu itu yang performa paling bagus dari Maverick Viñales. Iya. Sebetulnya pembalap yang lainnya semuanya udah mental down, mental break. Acosta aja udah break. Acosta udah malas banget. Kita tahu bahwa Acosta punya kualitas. Nah, ini bedanya sama Mark. Mark mau dikasih Honda yang sebusuk waktu itu. Sejelek itu. Sampai dia jatuh. Dia tuh dorongnya nggak ada besoknya. Dia nggak peduli. Ingat nggak? Nah, itu bedanya. Tapi waktu mereka, Enea juga dapat partnya paling terakhir. Paling terakhir. Iya. Kenapa dapat partnya yang seperti yang paling terakhir? Karena dia tuh paling belakang. Iya. Paling jelek performa. Dan itu adalah di MotoGP, itu adalah peraturan. Yang dapat yang paling kencang. Habis itu yang kedua, habis itu ketika Enea dapat semuanya, dia punya jiri bola. Nanti ada gosip dalam untuk jiri bola. Dia dapat jiri bola adalah teknisi di mana dia di tim Gresini performa luar biasa. Karena jangan lupa guys, kepala teknisi itu yang mengatur, yang mendapat, yang membaca data dari Enea sendiri atau dari pembalap siapapun. Itu penting sekali untuk pembalapnya. Kalau pembalapnya nggak pede, nggak percaya dengan kepala teknisi, itu adalah satu faktor yang penting untuk hasil dari pembalap tersebut. Ya, itu nggak bro. Dia dapat jiri bola, ya. Tapi ada gosip. Sekarang aku berharap bahwa Enea masih bisa perform kayak begini seperti akhir. Tapi ada gosip di paddock. Jiri bola itu tahun depan udah nggak jadi kepala teknisi di KTM atau Enea Bastian ini. Dia udah sign kontrak sama Yamaha. Itu udah resmi. Aku bisa bilang di sini. Kalian belum tahu. Aku kasih tahu. Ini resmi. Nah, apakah ini akan efek di mental Enea atau Enea tahun ini bilang oke lah. Karena Enea nggak senang. Nggak akan senang ini. Karena dia sayang banget sama jiri bola. Jiri bola or Pigiamino. Itu adalah nickname yang dikasih di paddock. Jiri bola ini guys adalah kepala teknisi Andrea Dovizioso. Waktu Dovizioso itu performa luar biasa di Ducati. Jadi kalau Enea seharusnya bilang oke lah. Aku nggak senang. Dia tahun depan nggak akan ada. Tapi aku masih ada 6-7 race di depan di mana aku mau maksimalkan hasil. Udah kerja sama sampai akhir tahun. Nanti akhir tahun ya pikir lagi lah. Yang penting Enea dapat feedbacknya dan feeling. Dan juga ada positif karena positif nggak tahu. Karena menurut saya Evre Poncarel lakukan dia tapi lakukan job yang extraordinary untuk Tetrua karena dia selalu kasih 100% dan udah hasilnya 30 tahun ya dan dia bagus dan dia juga Evre Poncarel itu ini juga jadi selama 15 tahun jadi direktur IRTA selama 15 tahun juga. Tahun ini kan Cecchinello. Tapi dia juga kasih ke Cecchinello, dia juga jual tim kepada pemiliknya khas. Ya, tapi kepada adalah kelompok bisnis. Konsorsium bisnis, betul. Konsorsium bisnis. Di mana kepalanya adalah Gunther Steiner. Yang dulu pernah jadi direktur tim Haas dari tahun 2016 sampai Januari 2024. Iya. Ya, ini lagi Liberty Media masuk lagi. MotoGP Formula One people yang mau beli. Nah, ini ada tambahin lagi. Gosip lagi nih. Ada gosip. Bukan gosip. Ada gosip. Bukan gosip, itu benaran. Oh, enggak. Ini ada beneran ya. Jadi sebelum ada orang rame-rame F1 kalau launching tim di Singapura kan? Tahun depan awal Februari MotoGP juga launching di Singapura. Ya, karena Liberty Media. Tapi gini guys, gini. Aku mau kasih tahu data yang lebih dalam lagi. Verstappen udah coba mentawar diri untuk beli beberapa tim di MotoGP. Dia coba dengan Cecchinello,
dia coba dengan Trackhouse. Dia mau beli timnya. Dapat big no. Hamilton coba. Dapat big no. Tapi Liberty Media mendorong dan nanti akan terjadi. Gresini adalah cuma 3 tim yang bisa dibeli sebetulnya. Adalah Gresini, adalah Lucio Cecchinello, LCR, sama Trackhouse. Yeah. Tapi jangan salah, Trackhouse yang punya orang Amerika dan kayaknya setengah mati. Jadi mungkin, aku yakin bahwa Gresini nggak akan jual, yakin bahwa Lucio Cecchinello juga. Tapi mungkin mereka akuisisi beberapa persen saham. Iya. Kenapa? Karena Liberty Media ini cara mengerja ala Formula One. Kalau sekarang tim satelit ini masih bisa hidup di MotoGP karena disupport oleh Dorna. Dikasih duit dong guys dari rights, dari television, dari sponsor. Tapi Liberty Media nggak mau. Liberty Media maunya seperti di Formula One. Lo tim, lo mau balap, lo bayar sendiri. Nggak ada bantu-bantu. Di Formula One begitu sekarang. Jadi nanti arahnya di situ. Tim-tim kecil ini untuk mensupport 100% race di mana-mana tanpa bantuan dari Dorna itu beli motor aja berapa? Jadi sebenarnya beli motor aja berapa? 2 juta euro. 3 juta itu euro. leasing. Leasing ya? Bukan beli, leasing ya, leasing ya. Ini kembali ke satu isu yang kita lihat 2023 2024 ketika The GOAT datang ke Nadia, dia nanya berapa harga Gresini? Tapi beda, Tapi karena ini orang inside. Iya. It's a MotoGP rider. Ini Iya. masih bisa masuk akal. Tapi ini kita bicara Orang luar. tim manajemen dari Liberty Media yang akan masuk. take over, yang akan bilang sama tim, mau balap, bayar sendiri. Nggak ada support dari kita lagi. Kita mau pakai duitnya lebih sibuk untuk membuat MotoGP marketing lebih gede lagi daripada sekarang. Ya di situ. Tim-tim seperti Gresini atau Lucio Cecchinello, kalau nggak punya sponsor besar atau nggak punya di belakang Horner yang seperti Trackhouse, orang Trackhouse itu kayaknya setengah mati. Kalau Gresini tahu sendiri, bro. Sesusah apa Carlo Merlini harus kerja keras sekali dengan marketing. Canvassing bos sama gua di Jakarta, keliling. Ya kan? Tapi keliling. Untuk cover cost, kita bicara dia nggak bayar motor sekarang. Iya. Karena yang bantu dengan leasing 2 juta euro per tahun itu untuk Dorna. motor itu adalah Dorna, bro. Itu banyak sekali. Dia cuma harus mikir timnya bayar pembalap ya dengan gaji yang nggak sebesar yang legenda, dan timnya juga jalan-jalan di seluruh dunia dengan budget yang secukupnya. Tapi kalau besok Liberty Media bilang, Carlo, Nadia, motornya leasing sendiri ya. Kita bicara 4 motor loh. Apa duit itu? Iya. Itu enggak, bro. Nggak bisa. Jadi mungkin adalah waktunya di mana Formula 1 manajemen udah mulai, tim-tim Formula 1 atau pembalap Formula atau siapa, membeli saham tim supaya bisa mensupport cara manajemen baru dari Liberty Media. Oke? Udah. Selain ini aku mau bicara Acosta. Banyak orang bilang, wah Acosta bego, wah timnya bego, salah ban. Guys, gini. Bukan begitu sebetulnya. Dia nggak salah ban. Kenapa dia ambil? Dia selesai keempat. Kalau salah ban, dia selesai paling terakhir. Oke, orang bisa bilang, ya tapi dia kan start dari depan. Di kualifikasi dia start dari posisi 5. Iya, 5. P5. Biasanya strategi pakai ban soft itu kalau start dari belakang karena ada kesalahan atau punya speed, tapi nggak mungkin kan overtake-nya kan nggak gampang. Tapi dia start dari P5. Tapi dia sendiri cerita, aku yang mau start dengan soft belakang. Karena saya dengan ban medium jelek sekali. Nggak dapat feeling, nggak dapat setup motornya semaunya saya. Kalau saya kemarin balap dengan medium, aku bisa lebih mundur lagi. Tapi daripada aku mundur, aku ambil keputusan untuk pakai soft. Di mana aku terasa comfortable. Nggak ada salahnya, bro. Contohnya, dia selesai di berapa? P4. Kemarin dia lumayan konsisten, bisa dibilang karena di kualifikasi, di weekend selalu di depan. Dia of course lah langsung masuk di Q2. Dia di kualifikasi P5.
Dan nggak begitu jauh karena ini P5 ini kan dekat-dekat semua. Ya, terus di sprint race keempat dan di main race keempat. Mau dibilang apa? Mau dibilang apa? Oke lah dia kalah sama Bastianini. Mungkin Bastianini punya feeling karena Bastianini pakai medium. Terakhir aja Bastianini bisa jauhin. Tapi feeling itu Acosta nggak ada. Dan feeling itu Acosta bilang kalau saya pakai medium, aku nggak bisa fight sama Bastianini. Mungkin dari awalnya aku udah mundur. Bisa jadi guys, kita nggak tahu. Namanya juga pembalap ambil keputusan sendiri. Jadi menurut saya overallnya race-nya dari Acosta ini bagus. Ya selama kalau paling gampang hitung jelek apa enggaknya pembalap, berapa jauh dia berada dari posisi start. Kalau start kelima dia finish ke 10, ya betul. Berarti jelek. Ya. Kalau dia start kelima, finish kelima, oke lah bro. Ya, jadi tapi dia finish keempat. Keempat ya, lebih baik. Lebih bagus jago. Oke. Dan banyak sekali dengan ban medium nggak bisa nyusul. Oh itu dia. Ya. Apa bedanya? KTM ini selain duit, selain sekarang mereka punya parts, selain apa benar-benar technical issue, technical yang dibawa sama KTM yang bikin KTM apa? Kenapa KTM itu terkenal sekali jadi motor yang paling kuat di braking? Katanya KTM itu punya front handnya yang paling bagus, paling stabil di braking, bisa braking-nya dalam banget tanpa kamu lihat ya, berapa kali juga Pedro Acosta rem sampai lebih dekat daripada semua dan semuanya bilang ini pasti lebar ini pasti, tapi enggak lah, bisa tutup. Kenapa? Ini ada technical explanation. Nomor satu, fairing baru. Fairing baru ini katanya jauh lebih bagus daripada yang lama. Kayak Ducati persis. Persis. Nomor dua, knalpot. Sama persis kayak Ducati, short. Nomor tiga, salad box. Kayak Ducati persis. Kayak Ducati. Jadi mass damper. Jadi balancing motornya beratnya itu lebih ke belakang. Dan satu lagi guys, di knalpot di bawahnya ada valve. Valve itu bisa ditutup atau dibuka. Kalau lebih ditutup, ya sampai ekstrem, bisa juga jadi bahwa engine brake itu lebih terasa jauh daripada motor-motor yang lain. Valve-nya tuh di bawah sini guys. Ya, dia setup valve-nya itu supaya waktu braking sama shift down itu namanya beratnya itu kebanyakan pindah di belakang. Jadi bagian depan lebih enteng. Kalau bagian depan lebih enteng, kamu bisa brake lebih keras. Karena roda belakang nggak terlalu naik. Dan setiap kali turun, dia efek ala motor. Karena engine brake-nya gede. Angkat. Dan bisa waktu turun, motornya slide. Kalau kamu lihat cara bawa motor, Bastianini sekarang, Maverick Viñales, Pedro Acosta sama Brad Binder gimana? Semuanya slide. Masuk tikungannya motornya kayak disapuin. Samping semua, nggak ada satupun. Yang lainnya nggak sebanyak itu. KTM semuanya sama. Lihat race di di sprint. Ada Red Bull Cup. Red Bull Cup race lah. Iya, Red Bull Rookie Cup tapi versi orang tua. Tiga-tiganya itu luar biasa dan tiga-tiganya melewati satu sama yang lain kan nggak ada besoknya dengan motornya sliding di mana-mana. Brad Binder, the king of sliding, the king of lead brake. Pedro Acosta sama Enea Bastianini. Fantastic, beautiful to see. Nah itu, ini yang bikin KTM maju selain duit, selain semuanya partnya, yang bikin motornya jauh lebih stabil daripada sebelumnya. Dan mereka kenapain? Mereka punya, setiap motor masing-masing brand punya karakteristik beda-beda. Kamu harus tahu, karakteristik dari motor ini paling kuat apa? Contohnya KTM, paling kuat adalah di braking. Paling kuat adalah front. Ya kita memaksimalkan kekuatan ini untuk dapat motornya yang lebih baik. Sama selain itu, sekarang kalau kamu lihat KTM untuk di-handle itu gampang banget. Sampai dia kadang-kadang lebih dalam daripada yang lain. Dan cara manuver kemarin Enea Bastianini itu luar biasa. Pam, 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 bawa motornya kan nggak ada besoknya, betul nggak? Nah itu, ya. Jadi efek dari engine brake dan balancing titik bobot itu lebih ke belakang dan engine brake-nya lebih banyak supaya dibikin slide seperti ala motor. Karena dengan lakukan itu punya front hand-nya lebih stabil dan bisa brake lebih dalam dan lebih dekat. Jelas gak guys?
Sebetulnya yang ikutin ini sedikit adalah Yamaha, bro. Bisa dibilang Yamaha. Dengan Quartararo. Kalau kamu lihat di braking, Quartararo sering sekali roda belakang naik dan rada slide masuknya. Kenapa saya bilang tadi awal-awalnya bahwa Yamaha harus bikin patung? Karena Fabio ini kasih 150%. Selalu. Dia itu mau banget. Makanya dia punya... Kemarin di wawancara Meregali dibilangin ya gimana Quartararo sering marah-marah di pit reactor. Dia tuh marah banget sama. Seharusnya kita terimalah sifatnya ini karena hasilnya dari dia luar biasa. Meskipun seharusnya dia juga harus mengerti bahwa kita kerja keras sekali untuk berikan kepada dia apapun yang kita bisa berikan. Duitnya nggak ada besoknya juga. Orang Jepang duitnya itu banyak sekali. Cuman masalahnya, tapi mereka maju, mereka lumayan. Mungkin motor ini udah maksimal segini, tapi mereka bikin engine baru, mereka coba bikin chassis baru, mereka bikin fairing. Tahun ini banyak sekali part yang diberikan dan usahakan. Teknisi yang diambil sama Yamaha itu bagus-bagus semua. Dovizioso dipakai. Ya, Dovizioso. Mesin baru loh, sebentar lagi. Kemarin mereka udah testing. Iya. Quartararo udah testing V4. Iya. Ya nanti di Barcelona wildcard dari Augusto Fernandez turun dengan V4. Kok Barcelona? Dia turun. Di Barcelona, di Misano. Ya? Misano di Augusto Fernandez jadi wildcard. Turun dengan V4, motor baru total. Ya, jadinya Quartararo seharusnya juga mengerti bahwa kita harus jangan terlalu teriak kayak begitu di pit atau karena seharusnya lebih santai lah. Ya emang benar lah, aku juga bilang begitu, lo mau usahain kontra, lo mau dapat duitnya, sekarang kamu terima apa adanya. Udah tahu dari awal bahwa... motornya busuk ya? Ya, udah tahu dari... Meskipun dia talenta extraordinary, dia fenomenal, dia seharusnya sedikit lebih... Aku ngerti, sebagai pembalap itu, dia benar-benar mau perform, karena dia tahu, dia punya kualitas, karena dia tahu, dia punya... Tapi menurut saya, kemarin di Barcelona ada bedanya. Di quali kita udah pernah lihat single lap Yamaha di mana-mana kencang. Sering sekali dia dapat pole position atau first row. Masalahnya konsistensi di race. Di mana kadang-kadang dia bisa perform di sprint karena masih pakai ban soft, karena banyak nggak terlalu isu di sprint karena pendek, di mana bisa naik podium juga. Tapi di race panjang selalu dia drop jauh banget. Kemarin dia bagus banget. Dia selesai P5. Dan nggak ada satupun yang bisa tangkap dia. Termasuk Pecco Bagnaia. Betul nggak? Iya. Artinya apa? Problem spinning motor ini maju. Nggak sejelek dulu. Berkurang. Artinya apa tapi bro? Bahwa Yamaha kerja loh. Yamaha kasih lah. Makanya dia seharusnya lebih santai sedikit. Ya. Dan kamu udah tahu dari awal bahwa kondisinya kayak begini. Sebelum saya bicara soal ini yang sangat sensitif, aku mau minum dulu. Siapa nih yang sensitif? Pecco. Bukan Pecco yang sensitif. Situasinya yang sensitif. Aku nggak mau bicara jelek soal Pecco. Ini adalah anak yang 2 kali juara dunia. Ini adalah anak yang sebelum Mark datang di tim merah, dia tuh tunjukin kepada kita semua bahwa dia punya skill. Personalitinya juga nggak neko-neko orang. Ya, dia itu juara dunia Moto2. Di mana itu adalah kategori paling susah untuk jadi juara dunia. Kamu tahu sendiri. Dia tuh tahun lalu nggak jadi juara dunia, tapi dia menang 11 race. Race panjang. 11 race itu banyak loh bro. Biasanya kalau zaman dulu menang 11 race udah juara dunia kemana-mana. Untuk jadi juara dunia sebagai statistik, betul. 7 juara race, main race, itu sudah cukup untuk jadi juara dunia loh. Aku rasa media, haters, sosmed, itu terlalu keras. Terlalu kejam sama dia. Terlalu kejam sama dia. Ini aku selalu coba komentar dari beberapa pendapat saya tadinya. Tapi aku mikir juga bahwa, udahlah. Kasih dia, berikan dia. Give him a break lah. Ya, kepercayaan untuk situasi keluar dari situasi ini. Karena guys, dia sekarang perlu apa? Dia sekarang perlu tim yang sangat dekat sama dia.
nggak kayak Tardozzi marah-marah kemarin. Tardozzi aku agak keberatan ya. Gigi harus riset ini juga di dalam timnya. Supaya Pecco itu adalah harta. Mereka nggak boleh lupa bahwa Pecco ini kasih juara dunia balik ke Ducati. Iya, jadi guys, riset juga dari tim sendiri ya, karena semua pressure ini akan bikin dia lebih down lagi. Dia perlu siapa? Dia perlu orang-orang yang sayang sama dia, perlu keluarga, perlu istrinya, perlu Gigi Dell'Igna, perlu Marc Marquez sendiri yang kasih selalu support ya, sebetulnya. Perlu pembalap-pembalap yang lain di mana diangkatin dia ya. Karena kalau boleh tanya, yang di komennya seorang Tardozzi itu pertama agak keras, kedua waktu Pecco dapat pole di Ceko itu adiknya mau peluk Tardozzi, aku lihat di TV, Tardozzi lihat Marc jatuh, dia begini loh. Jadi kalau aku akan ngerasa ya, dan kita juga lihat sebagaimana Tardozzi ekspresif, dia seolah-olah oke, lu pembalap aku tapi aku udah dapat Marc, you nggak bisa perform, you ada anak tiri. Itu di TV itu kelihatan, di sirkuit itu dia seperti kayak harusnya dia lebih netral lah. Misalnya karena kan dia sebagai orang yang lebih tua, dia harus lebih sedikit membantu dong, jangan udah mental jatuh malah di-push lagi dan begitu. Dan satu data lagi penting, kita bicara soal race kemarin sekarang. Di Balaton kelihatannya waktu di long race dia dapat feeling. Dia bilang udah dapat motornya, udah enak sekali. Ternyata datang di Barcelona dari awal, dari hari Jumatnya dia kacau balap. Sampai dia bingung sendiri. Ditanya ya, gimana Pecco ini? Aku kira aku dapat, tapi tiba-tiba di sini punya masalah yang sama semua. Kemarin waktu sebelum di warm up diganti apa namanya swing arm lebih panjang, di mana dia dapat feeling back lebih bagus, di mana dia selesai P5 kalau saya kata di warm up, tapi waktu di sprint race susah juga ya, karena dia memang harus start dari posisi P21. Waktu di long race itu lebih baik, sampai dari 21 oke lah, banyak orang yang jatuh, tapi oke lah dia, aku lihat dari nilai dari detik ya, dia selesai kalau saya salah 16 detik di belakang Alex Marquez. Meskipun dia dapat P7 dengan startnya yang luar biasa. Dia waktu di start bisa overtake di turn 1 8 orang. Dan di changing direction in the S ambil orang lagi. Dan setelah ini itu kelihatan lebih oke lah, ekspektasi dari Ducati, ekspektasi dari diri sendiri, ekspektasi dari dunia balap semuanya, dari media, dari sosial media itu bahwa Pecco bukan di posisi 7 loh. Oke, kemarin start dari 21 tapi bukan. Tapi itu benar. Tapi ada satu data yang saya mau analisa sama kamu sekarang. Ini data ini karena kondisi hampir sama kayak tahun lalu, semuanya sama, bannya juga sama. Tahun lalu dia selesai race di depan dengan 3 sekon lebih cepat daripada Alex. Tunggu dulu, ini Barcelona pertama apa Barcelona kedua? Barcelona terakhir dia menang. Berarti di November. Ya Barcelona tahun lalu dong. Yang mengganti Valencia. Ya, Barcelona tahun lalu yang ganti Valencia, ya betul. Oh ya, berarti. Nah, ada satu. Faktor cuaca. Enggak bro, dengar dulu. Cuaca enggak, dengar dulu. 3 sekon itu banyak. Artinya apa? Bukan, jangan bicara soal ini. Bukan, aku mau kasih tahu satu data penting. Di tahun lalu, dia selalu bisa lap. 139, 139, 139. Tahun ini nggak ada satu pun yang bisa. Dan selain itu, 3 sekon itu berarti artinya apa? Kalau kamu lap, oke lah kalau situasi cuaca. Tapi kalau kamu lap 2 sekon hampir, atau dapat 16 sekon, atau kamu main di belakang kayak begitu, aku ngerti kalau gapnya ada. Ngerti kalau lebih pelan dari tahun lalu. Tapi paling dia di depan fighting. Tapi ini kan jauh sekali. Iya sih. Ini poinnya, bukan soal cuaca atau apa, jangan bawa itu. Poinnya itu adalah bahwa dia punya sesuatu ini. Dia sekarang dipaksa, saya nggak tahu, atau balik lagi dengan motornya 225 sebetulnya full, seperti Marc Marquez. Sekarang ini kan Ducati bilang, listen man, kita udah coba semua.
Kita udah berikan apapun yang kamu mau sampai sekarang, tapi hasilnya makin parah. Paling minimal, waktu awal-awalnya yang kamu pakai 20-25, gapnya sama marka atau pembalap yang lain nggak ada. Paling minimal, awal-awal season, kamu selalu naik podium. Betul. Iya. Minimal top 5. Top 5. Makanya dia tuh kalau lihat klasmen sementara, dia kan masih di posisi 3. Iya. Dengan poinnya banyak, meskipun hasilnya kayak begini. Betul Ya nggak? karena di awal musim. Nah, sekarang udahlah. Paling minimal di awal musim itu, oke lah. Ducati membawa par baru, mendevelop par baru sampai sekarang, di mana itu lebih, di mana Dija juga sama Mark lebih cocok mungkin ya daripada dia. Tapi kalau menurut saya risetlah ke tahun awal championship, di mana kamu paling minimal gapnya nggak terlalu jauh, masih bisa kalahin Alex, Kadang-kadang ya. betul nggak? Di depan best Ya jauh. itulah makanya dikasih kesempatan, dikasih waktunya, ditungguin juga, jangan lupa masa lalu. Dia sekarang punya 6 race lagi di depan ini. Dia 6 race di depan ini udah reset total. Championship dilupakan. Marc Marquez dilupakan. Kerja keras sekali sama tim yang harus reset juga dan mensupport mentally. Keluarga, teman-teman. Di mana di dalam 6 race ini dia harus dapat feeling kembali. Atau minimal tutupin gap yang sejauh ini. Di mana dia masih bisa selesai selalu di podium atau 3. Atau masih bisa menang. Atau jangan sampai di belakang best. Ya, nggak penting itu. Yang penting dapat confidence untuk di depan aja, untuk naik podium, untuk 5 besar. Mau di depan, di belakang siapa tuh nggak penting. Sekarang saya bicara di reset supaya dia bisa dapat confidence kembali di 6 race tersebut ini. Karena tahun depan motornya nggak akan beda. Tetap malah Ducati akan kasih GP25 kepada semua tim. Pasti. Iya, udah nggak ada, karena kan nggak ada bedanya. Ya, cuman motornya dengan part yang paling atau development paling baru itu tetap di factory atau factory buy. Tapi dia harus reset, dia harus kerja keras sekali. Dan coba menutupi gap itu yang seperti awal season aja, itu aja. Selain itu kita jangan aku nggak mau bicara jelek soal dia, ya. Aku nggak mau lagi. Dan saya mau pindah ke topik yang berbeda, Aprilia. Semuanya ekspektasi bahwa Aprilia di sini luar biasa karena tahun 2023 dia menang. Menang kuat sekali. Ini track di mana Aprilia, di mana gripnya kurang, justru Aprilia, kualitasnya Aprilia. KRT bagus banget di sini. Tapi tahun lalu jelek. Karena kan berubah motornya juga. Iya, kelima dia waktu itu terbaik. Sebetulnya kemarin Aprilia bagus. Harusnya bagus. Bezzecchi bagus harusnya. Iya. Cuma startnya jelek, Willy. Ketabrak orang. 2 kali ditabrak orang. Dia tuh fisik nggak serius. Tapi menurut saya posisi yang paling, kalau kita lihat hasilnya dari Ayogura kemarin ya. Ke-6. Itu ke-6. Seharusnya kan Bezzecchi selesai 4 besar lah mungkin. Ya cuman nggak beruntung banget. Sayang sekali karena Aprilia datang dari periode yang sangat bagus. Di mana juga Jorge Martin kemarin oke lah, selain di sprint dihantam sama Morbidelli, nanti kita bicara khusus ini karena Morbidelli perlu dibicarakan. Semuanya udah gosip di mana-mana, media Italia bilang Morbidelli sama kayak Marc Marquez. Dia udah dihabis. Jadi public enemy juga. Dia jadi Marc Marquez kedua katanya, ya. Dan Martin itu masih punya masalah di single lap sama kayak Bezzecchi awal-awal season. Tapi overall-nya menurut saya Aprilia kemarin nggak jelek-jelek amat. Kalau sial doang. Kalau kita lihat dari hasilnya Ayogura, di mana finally balik lagi karena Ayogura datang dari awal season luar biasa dan datang dari beberapa kali cedera dan nggak beruntung. Tapi Ayogura sebetulnya tetap pembalap bagus ya. Tetap pembalap yang guys, trust me ya, is a very good. Saya rasa bahwa itu selain Kato itu adalah pembalap Jepang paling bagus di MotoGP. Ini yang di MotoGP adalah Ayogura, cuman kasih. Jadi untuk Aprilia ini kita tunggu lagi lah. Nanti race berikutnya di mana Marco Bezzecchi favorit track, di mana mereka sering latihan di sana sama kayak Sebastian ini juga kita tunggu San Marino untuk dapat Aprilia balik. Cepat bicara soal Honda karena aku dan Luca Marini. Luca Marini sebetulnya kemarin itu luar biasa. Sejak dia balik dari cedera berat di Suzuka,
Six Hour of Suzuka di mana patah semua. Aku awalnya kan championship jelek, masuknya dia bukan jelek, tapi dia kerjanya pelan-pelan untuk dapat feedbacknya dan dia dapat cedera. Wah, saya bilang ini baliknya pasti amburadul, tapi enggak. Dia bagus banget, konsistensi ada, dikasih kontrak, semangat sekali dan kemarin dia tuh kemarin sebetulnya ada di posisi 5 loh. Dia udah overtake semuanya, udah dia melebar overtake Quartararo. No, dia itu kelebar kenapa? Dia bilang, aku udah lihat Pedro Acosta, benar, waktunya makin dekat sama Pedro kan? Dekat bang, sampai dekat banget. Cuman, untuk lakukan hal itu, dia habisin ban. Total habis, makanya terakhir lebar dan semuanya lewat, saya bilang, aku bannya udah nggak ada lagi. Tapi aku udah usahakan lah, untuk paling minimal selesai di 4. Ngapain kita sekarang main 5, 6, 7, 8. Yang penting, coba kasih maksimal. Aku habis ban, manajemen ban saya terakhir aku kira masih bisa, tapi enggak. Tapi menurut saya, kamu lihat, dia punya chassis baru. Chassis ini kan kata Alex itu lebih bagus daripada yang sebelumnya, dan mereka mungkin ada. Kalau kita bicara sesuatu yang baru di MotoGP, kita bicara 0.1 tenths of a second mungkin ya. Bukan kamu ganti chassis dari yang lama jelek banget, semuanya bagus chassisnya, tapi ini mungkin kasih feedbacknya dan confidence lebih dan nyaman. bisa sedikit lebih kencang. Sedikit di MotoGP sama di Formula One itu sedikit itu 0 point loh, bukan 1 second ya. Asal kalian tahu dia engine kencang banget. Lihatlah kemarin, wah gila men, sama dengan Ducati loh, kencang banget. Jadi menurut saya Honda diam-diam dan maju terus. Zarco kalau nggak jatuh juga di depan. Di depan loh itu. Guys, Honda diam-diam bilang, oh Yamaha kenapa bisa lebih bagus? Honda nggak punya pembalap seperti Quartararo. Nah itu dia. Ya, Honda nggak punya pembalap seperti Quartararo. Tapi punya pembalap, dia nggak perlu superstar sekarang. Dia belum perlu, bro. Mungkin tahun 2027 dia perlu superstar. Bukan sekarang. Kenapa? Karena mereka lagi kerja keras sekali untuk membawa satu motor selevel rata paling minimal di mana semua pembalap Honda bisa perform. Dan hampir bisa. Dulu cuma yang perform cuma kadang-kadang Zarco. Sekarang dia mendekati sama semua. Mir kemarin bagus banget, nggak beruntung nggak ada, tapi dia bagus banget. Ya, jadi, kalau Mir nggak beruntung nggak aneh sih. Iya betul juga. Jadi Honda maju. Aku meyakin bahwa kalau bawa sekarang Bintang nggak bagus karena motornya belum selevel, dan Bintang itu kalau bawa pembalap seperti Quartararo atau seperti Marc Marquez atau seperti Jorge Martin misalnya sekarang ini nggak bagus karena pembalap seperti itu ekspektasi besar dan jadinya mereka bisa frustasi. Mendingan mereka kerja keras sekali di tahun 2027 dengan levelnya udah tinggi diambil yang udah jadi Martin atau Pecco Bagnaia atau Pecco Bagnaia atau Pecco Bagnaia atau Pecco Bagnaia atau Pedro Acosta, hati-hati. Terakhir terakhir Morbidelli. Dija sial. Sama konsistensi tapi bro, konsistensi Dija tuh selalu parah. Dia 2 kali sprint podium lalu. Ya, dia bisa selalu lewat dari seperti Bezzecchi kemarin bagus dengan Aprilia. Dia langsung di Q2. Iya. Ya, Dija pasti harus lewat dari Q1. Q1 bagus banget di Q2. Di Q2 kualifikasi dengan 1 set ban doang bisa P5 sprint juara. Coba dia kemarin P6, sorry. P5 aku. Start dari P6. Startnya bagus sekali. Dia bisa podium. Dia udah senang banget. Motornya bagus. Dia nggak jauh. Dia selesai kemarin podium. Berapa sekon dari Alex? Dia selesai posisi ketiga, cuman 3,6 sekon dari Alex. Dari Marc, sorry. Dan cuma satu sekon lebih dari Quartararo. Dia bisa startnya jelek, dia mundur di belakang, dia sial. Kenapa? Karena Morbidelli masukin tutupin, bukan Bezzecchi. Masukin, yang masuk Bezzecchi. Iya. Masuk di dalam karena ada space, tapi Franco tutupin, kayak nggak ada besoknya. Nanti kita analisa ini, Franco rada-rada juga. Dan Bezzecchi jatuh. Untuk hindari motor Bezzecchi harus bijak, rem dengan depan keras banget ya, Losai jatuh. Dia start ulang tapi disuruh balik sama pitnya.
Kenapa? Posisi udah jauh. Motor terlalu hancur. Bukan soal itu, engine. Mereka bilang tuh engine. Sayang tuh engine. sayang engine. Supaya kan engine kan mereka tinggal dikit. Karena di seri sebelumnya, Dija itu balatan di podium sprint. Betul. Main race-nya motor kebakar. Betul. Jadi engine-nya sedikit. satu udah hilang. Betul. Dan satu lagi, Dija selalu komplain sedikit bahwa dia, mungkin aku terlalu banyak evolusi di motor saya karena dia kan factory rider, kadang-kadang juga berubahnya terlalu drastik. Dia minta sama Ducati motor lebih gampang. Ya artinya, ya kemarin saya dengar sendiri di bahasa Italia di Sky TV, kok motor lebih gampang? Maksud lo apa sih? Ya satunya karena dia motor paling bagus. Nggak ada motor lebih gampang. Ya motor satelit, nggak ada pengembangan. Enggak, dia kan motor factory baru. Nah itu dia diikutin khusus sama factory sama Gigi Dell'Igna. Motor lebih gampang nggak ada. Motor kamu yang dipakai juga sama Mar, dipakai juga sama Pecco. Bukan kamu harus ngikutin. Ya, maksudnya kamu harus fight. Punya motor bagus, tapi tetap aja seperti Mar bilang. Kerja keras karena talenta Dija oke lah, tapi bukan Marc Marquez, bukan Fabio Quartararo, bukan Pedro Acosta, bukan Fermin Aldeguer menurut saya juga. Betul nggak, bro? Iya. Jadinya bukan Alex juga sekarang ini. Bukan Alex juga. Ya, jadinya kerja keras, mulutnya jangan terlalu, kamu tahu lah dulu juga di Gresini kan bacotnya banyak dia ya. Seharusnya dia tuh lebih fokus dengan diri sendiri dan kasih hasilnya dan cari konsistensi. Bukan satu race bagus banget, satunya jatuh lagi terus begini. Konsistensi yang bikin kamu beda daripada pembalap yang lain. Konsistensi yang nggak ada dari siapapun yang bikin Marc Marquez hampir bisa jadi juara dunia di Misano. Kenapa seorang talenta dan legenda bisa jadi juara dunia, hampir bisa jadi juara dunia di Misano? Karena punya konsistensi. Seperti Franco Morbidelli juga konsistensi. Morbidelli ini gila, bro. Ini bahaya banget loh. Dengar dulu. Di sprint race dia antam Martin. Ya. Dia dapat long lap penalty. Di main race dia itu udah tahu Bezzecchi masuk. Oke lah, pembalap yang dia nggak dikasih penalty ya. Dikasih penalty untuk urusan berbeda. Dia punya penalty, nanti dia missing 10 menit FP1, P1 sama dapat tiket $2.000. Iya. Apa fine? Denda $2.000. Nanti saya bukan gara-gara Bezzecchi, bukan. Karena dia ribut sama Marshall. Betul. Dia tuh waktu Bezzecchi masuk, dia udah tahu Bezzecchi di situ. Dia tutup pintunya kan nggak ada besoknya. Nomor 2, kenapa bodoh sekali? Nomor 2, karena kamu juga bisa jatuh. Nomor 1, karena kamu bisa jatuh. Nomor 2, lo rusakin race-nya Bezzecchi yang udah cedera. Nomor 3, kamu masih harus lakukan long lap penalty. Dan ngerusakin race. Pasti dari long lap penalty dan merusakin race di Gian Antonio. Di Gian Antonio juga rusak. Dan kamu harus lakukan long lap penalty. Percuma. Kalau lo harus lakukan long lap penalty, lo kenapa tutupin pintunya kayak begitu? Lap berikutnya juga dapat long lap penalty. Betul nggak? Iya. Fermin aja masih bisa poin kok. Terus satu lagi, lo baru dikontrak ulang sama VR46. Baru kontrak lo, udah di-announce kan kemarin? Iya. Udah dikontrak untuk tahun depan. Kamu seharusnya senang. Bukan lakukan kesalahan kayak begini. Ribut sama Marshall. Jatuh lagi di turn nomor 10. Turn yang sama. Yang dimana dihantam Martin di sprint. Jatuh lagi di situ. Beribut sama Marshall. Di Mugello kamu hantam Viñales. Ya, betul nggak? Iya. Ya. Di Balaton kemarin nutup racing line. Racing line-nya apa namanya si Pecco? Bukan, Marini yang harus lurus. Ya, Marini. Ya. Jadi sering sekali kalau saya nggak salah dia juga ada di Jerez di mana ya lupa ada urusan sama siapa lagi. Sering sekali dia lakukan kayak begitu. Oh, di ini tabrakan sama Espargaro, Silverstone, ya. Banyak sekali dia selalu very agresif. Aku mengerti, pembalap harus jadi agresif. Aku bukan lawan itu. Tetapi jangan sampai punya reputasi kan bahasa Indonesia, benar nggak? Di pit seperti sekarang. Semuanya bilang ya dia sama aja kayak Mark. Lo masuk
Kalau lo masuk harus, sekarang kalau kamu lihat pembalap yang overtake Mark semuanya hati-hati. Iya. Ya. Dia bilang, lo masuk, aku hantam balik. Lo masuk, lo harus yakin. Kalau nggak yakin, aku tutupin aja pintunya. Aku nggak peduli. Dia bukan di posisi begitu, bro. Bukan di posisi, dia di posisi sangat bahaya. Kenapa? Karena kalau dia nggak, tahun ini oke, beruntung dia dapat kontrak. Kenapa? Nggak ada pilihan lain untuk biar 46. Acosta nggak jadi. Acosta nggak jadi, kenapa? Ini nggak bayar. Ini nggak ada. Nggak ada duit. Lo mau jual nama Valentino Rossi. Nggak laku kalau buat Acosta. Cuma Acosta mau ini, men. Lo kasih motor doang, di mana KTM juga nggak jelek. Lihat aja tahun depan. Pembalap itu butuh waktu. Morbidelli juga harus reset. Ya. Oke, guys. Satu lagi aku mau bilang bravo sama Toprak karena kemarin dia menang di Superbike, race 1, Super Pole race 2, jauh banget kayak nggak ada besoknya. Ini level berbeda. Kenapa saya bilang bravo? Karena dia pantas sekali untuk pindah di MotoGP. Karena di Superbike levelnya tidak udah terlalu ada. jauh. Levelnya udah terlalu jauh. Terlalu jauh. Ini pembalap alien juga, bravo Toprak. Dan jujur aja ini sekedar ngingetin aja ya, kalau orang banyak bilang Bulega bisa ke MotoGP, Bulega punya motor lebih bagus dari Toprak, dia nggak bisa ngalahin Toprak. Bagaimana dia mau ketemu setan-setan di MotoGP? Udah itu aja selesai. No, pastilah apa namanya, dia perlu, Bulega perlu perjuangan lebih keras. Kalau sekarang Bulega memang nggak siap untuk MotoGP. Nggak selevel Toprak lah. Dia harus bisa ngalahin Toprak, baru dia bisa ke MotoGP. Dan jangan salah lah guys, Toprak kan bawa BMW. Yang BMW paling bagus nomor 2 itu Van der Mark jatuh mulu. Posisi 14 loh. Ya, makanya guys, ini alien ya. Moto2! Tolong Pandu masukin, kita cepat-cepat karena udah berapa lama ya? Aku nggak berhenti ini. Wah, 1 jam lebih, harus cepat-cepat. Moto2, di mana? Klasmen sementara tolong ya Pak. Klasmen sementara, apa namanya? Hasil race tolong dimasukin. Daniel Olgado, rookie nomor 1. Jack Dixon kedua. Daniel Munoz, bukan David Munoz. David Munoz di Moto3. Ini Daniel, ya, wildcard. Nanti aku mau bicara khusus soal orang ini. Karena ini langsung wildcard jadi podium. Manuel Gonzalez keempat, Izan Guevara kelima, Celestino Vietti, Alonso Lopez, David Alonso, Colin Veyer, dan Barry Baltus. Saya selesai di 10 ini. Di klasmen sementara adalah di World Championship adalah Manuel Gonzalez leading dengan 217 poin, Aaron Canet dengan race yang sangat bikin kecewa karena jatuh juga, 38 poin di belakang, dan Diogo Moreira juga kemarin sangat bikin kecewa dengan cuma 42 nilai. Oke lah, di atas kertas masih terbuka. Tapi menurut saya, kalau Manuel Gonzalez membawa motor seperti dia tahu dengan bijaksana, championship ini bisa bilang selesai. Karena pembalap nggak ada yang konsisten. Betul. Dan nggak ada yang greget gitu loh. Ya, saya cuma mau bicara sedikit tentang race kemarin karena apa namanya, aku senang sekali untuk tim Aspar. Tim Aspar tahun ini turunin 2 rookie loh guys. 2 rookie yang luar biasa. 2 rookie dari Moto3. Nomor 1 yang juara dunia, David Alonso. Nomor 2 adalah Daniel Olgado, juga rookie. Dan runner up tahun lalu kan, kalau nggak salah, atau 3, saya lupa. Tapi dia leading championship udah lama, tahun lalu di Moto3. Kenapa bagus banget? Di Balaton Ring, yang juara 1 adalah David Alonso. Dan back-to-back juara tim dengan berbeda pembalap. Di Barcelona yang juara David Olgado. Artinya apa? Fantastik. Yang timnya yang fantastik atau pembalapnya menurut saya luar biasa. Tahun ini di Moto3 yang dominasi itu adalah pembalap rookie. Meskipun yang leading championship, Rueda, dan dia akan jadi juara dunia karena dia bagus banget, tapi dia punya pengalaman. Tapi rookie tahun ini kacau. Rookie Moto3 tahun ini semuanya main di depan. Semuanya loh bro. Dan race-nya kemarin dari Daniel Olgado fantastik, dari pole position. Di weekend dia selalu very strong. Dia start dari depan dan dia leading dari lap 1 sampai lap terakhir dan nggak ada satupun yang bisa nyentuh dia. Kecuali
seorang rookie namanya Daniel Munoz yang coba keras sekali, ya bisa mendekati tapi terakhir bisa selesai di posisi 3 karena manajemen ban belum mungkin dia rookie dan dia selesai di posisi. Dia rookie yang udah pernah jadi wildcard sebetulnya, rookie yang main di Junior GP sebetulnya bagus banget, dia tuh punya talenta yang luar biasa. Dia kenapa jadi wildcard di Akiajo? Dia gantiin Turki pembalap si Oncu karena cedera, dan dia udah dapat kontrak untuk balap tahun depan di Moto2 sama tim Akiajo. Jadi kalau Akiajo, tim berpengalaman dan sering sekali juara dunia di Moto2, ambil keputusan untuk ambil rookie ini yang selesai di podium, berarti ada artinya ya. Jadi kita angkat topi sama Daniel Munoz. Dan terakhir aku mau bicara soal dua orang yang mengikuti Gonzalez. Gonzalez yang bikin race yang bagus, start dari belakang, bisa loncat langsung di P4, bisa fight di P4, P5 terus. Oke lah dia nggak bisa naik podium, tapi dia bisa selesai dengan di depan lawannya. Nomor 1, Canet konsistensi jelek sekali. Seperti biasa crash, di mana dia waktu dia crash lagi cetak fastest lap, lagi nyusul, tapi seperti biasa. Saya nggak ngerti kenapa. Dia udah dapat kontrak 3 tahun sama Marc VDS. 3 tahun itu tim kaya banget loh. 1 tahun depan masih di Moto2 sama tim VDS. Dan 2 tahun berikutnya di Superbike sama tim VDS. Udah dapat kontrak 3 tahun. Udah dapat duit di tangan 3 tahun. Sekarang lagi fighting untuk championship. Udahlah, cobalah sekali-sekali. Dia punya talenta yang luar biasa. Mengekspektasi saya lihat karena di MotoGP. Tapi ternyata juga di MotoGP nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Dia harus lempar di Superbike dan 1 tahun ini. Sayang sekali untuk pembalap ini ya. Dan untuk Diogo Moreira oke lah, belum di announce tapi udah menurut saya dia talenta luar biasa dan fantastis, tapi kemarin bikin kesalahan. Dia dapat long lap penalty terakhir gara-gara dapat track limits. Long lap penalty. Oke lah, dia nggak bagus kemarin, selesai di posisi 14, sekarang 42 nilai dari Gonzalez yang punya konsistensi, tapi ada tapinya. Diogo Moreira MotoGP, Manuel Gonzalez tahun depan masih di Moto2 meskipun dia jadi juara dunia. Belum tentu juga dapat loh tahun depan. Tahun depannya lagi kan? Udah sign kontrak 2027 juga belum tentu dia dapat kursi Manu. Why? Kamu tahu kenapa? Ada kenapanya? Aku mau berani debak. Coba. Kamu pilihan antara Stefan Bradl dengan Marc atau pembalap Australia itu siapa dulu? Enggak, itu alasannya beda bro. Terlalu banyak orang di Spanyol. Liberty Media nggak mau terlalu banyak Spanyol. Diogo Moreira dari mana? Spanyol. Brazil. Dari Brazil. Dan tahun depan mereka balap di mana? Brazil. Ya udah, selesai urusan. Gila ya? Ya udah itu aja. Terlalu banyak. Yang masalahnya terlalu banyak orang Spanyol di MotoGP, aku setuju mungkin. Sama kayak terlalu banyak orang Italia juga. Nggak sebanyak Spanyol. Tetapi orang bisa jadi orang juara dunia Moto2 dengan konsistensi kayak begini, dengan talenta kayak begini, kamu nggak bawa. Gara-gara Spanyol. Konyol nggak? Konyol. Yang punya kan Spanyol juga. Oh ya, jual ke Liberty Media orang Amerika, ya udah beda cerita. Pindah ke Moto3 tolong Mr. Pandu masukin hasil balap kemarin nomor 15 dari Moto3, di mana beautiful race seperti biasa ya. Angel Piqueras lawannya langsung sama Rueda untuk championship ini, selesai di posisi 1. José Antonio Rueda dapat long lap penalty tapi tetap bisa selesai di posisi nomor 2. Furuzato dengan race sangat konsisten di posisi 3. David Almanza, Adrian Fernandez, Guido Pini rookie, Joan Kelso, David Munoz, Yamanaka, dan Perrone selesai di 10 pertama. Guys, kemarin race-nya yang sangat fantastik. Kenapa? Karena Piqueras biji besar. Di lap terakhir, dia itu oke lah. Di klasmen sementara dia sekarang kita bicara 64 nilai di belakang Rueda ya. Udah bisa dibilang forget it. Bisa dibilang championship ini kecuali ada cedera berat untuk Rueda, saya berharap enggak karena dia tuh konsistensi Rueda sangat fantastik. Dia tuh dapat long lap penalty kemarin karena waktu di free practice dia
delay-nya maksimum kiles. Dan dia rusakin dia punya lap, dapat long lap penalty, tetap aja dia bisa selesai posisi nomor 2 dan fight sampai last corner dengan Piqueras. Massimo Kiles kemarin gak beruntung karena dia langsung start dari belakang dari P14 engine trouble juga lagi free practice di P4, tapi waktu fighting mereka di depan kemarin kayak setan semua. Dia sempat leading di lap 9, tapi di lap 11 itu gara-gara setan ini semua fight, dia jadi lebar, didorong lebar dan dia masuk lagi di posisi 14. Lap terakhir fantastik di mana Furuzato, Rueda, Piqueras, Almanza dan Fernandez fight sampai, dan Pini, rookie juga, fight sampai finish line. Sangat menarik seperti biasa, aku enjoy banget. Race paling bagus sebetulnya seperti biasa kemarin antara tiga-tiganya. Dan ekspektasi kita apa sekarang untuk Misano? Misano ekspektasi adalah race yang luar biasa. Kenapa? Pasti Marco Bezzecchi, Enea Bastianini di mana kuat sekali di sini. Pecco Bagnaia sendiri dan Alex Marquez akan mengusahakan keras sekali untuk kalahin Marc Marquez. Di mana tahun lalu dengan GP23 aja bisa jadi juara. Ini oke lah, kebanyakan di kanan. Tetapi Mark suka kanan ini, beda daripada yang lain. Oke guys, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa kita harus berterima kasih dengan Federal Oil, dengan suami KYT kemarin ketiga loh sama pasien ini. Ya, suami Rider Sport, Firman. Ya, Firmin. Firman, ya. Riding Style juga ada ya. Nanti juga ada sponsor baru, kayaknya udah bisa kita umumin. Boleh, silakan. Kita punya sponsor dan kita akan ke Mandalika juga sama mereka. Sponsor Grace ini juga Aspira. Nah, untuk Autopart, Aspira dan dia sama Grace ini kontrak sampai 2028. Yes. Oke guys, saya rasa see you next Tuesday, Selasa depan, karena weekend ini kita siap-siap kerja keras sekali untuk kalian di depan aku izin dulu. Jumat. Silakan, selamat jalan dan semoga diterima di sisinya yang enggak lah. Dan say halo kepada Lord Savadori, ya, dicium kakinya kalau bisa. Ya. Dan cium juga di atas kepala si Carlo Merlini. Berani nggak? Kalau sponsornya jebol lagi, berani deh. Cium lo. Ciao.